Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan salah satu hikmah dari kitab hikam karya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafas. Penundaanmu untuk melakukan amal-amal baik menunggu wujudnya waktu yang luang, yang longgar adalah bagian dari kebodohan diri. Pada hikmah ini Imam Ibn Athaillah mengingatkan pada para murid agar bersegera melakukan amal soleh. Termasuk dalam cakupan amal soleh adalah ibadah ritual, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, dan seterusnya. Termasuk juga beberapa wadifah para murid, termasuk murid thariqah yang punya wadifah, umpama membaca kalimah thayyibah 165 kali setiap ba'da sholat 5 waktu, atau yang punya wadifah zikir khafi, berzikir dalam hati lafal jalalah Allah Allah sekian banyak setiap setelah waktu sholat. Termasuk juga amalan ibadah baru mahdoh, termasuk silaturahim, mengajar, belajar, dan seterusnya. Kalau semua itu ditunda oleh seseorang dengan alasan masih sibuk, masih banyak kewajiban yang harus ditunaikan, hal demikian dinilai oleh beliau sebagai sikap yang bodoh. Mengapa bodoh? Karena satu, penangguhan suatu amal baik menunggu waktu yang longgar itu menggantungkan suatu amal kepada keadaan yang tidak dalam genggaman dia. Siapapun tidak bisa memastikan bahwa yang sekarang hidup sehat walafiat selamat, bahwa nanti besok, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya dia masih dalam keadaan yang sama. Yang sekarang sibuk karena masih menjabat, karena masih banyak anak dengan segala kewajiban orang tua pada mereka. Apakah setelah sekian waktu, sekian tahun akan ada waktu yang lebih longgar? Tidak pasti. Bahkan dalam banyak keadaan orang yang sekarang sibuk ternyata waktu depan lebih sibuk, jabatannya menjadi lebih banyak, konsekuensinya saja hak dan kewajibannya menjadi lebih banyak lagi. Belum lagi faktor-faktor yang di luar kemampuan prediksi manusia, termasuk umur, kesehatan yang kita punya. Bahkan andai kata siapapun dari kita suatu ketika nanti ternyata benar-benar ada waktu longgar, tidak ada jaminan bahwa niatan yang dulu ada untuk beramal soleh, niat itu tetap ada. Karena niat itu ada dalam hati kita, dan hati itu meskipun milik kita masing-masing, tetapi tidak akan pernah disebut sebagai hati qalbun, kecuali karena hati itu memang qalbun, mudah berbalik dari keadaan A menjadi B dan kembali ke A, atau bahkan berubah menjadi C dan seterusnya. Karena itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 15 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berikan nafkah dari apa yang aku rizkikan pada kamu sebelum datang padamu kematian, maka ketika itu akan berkata, berdoa, wahai Tuhan, hendaklah Engkau undur aku untuk tempo yang sebentar saja, agar aku sempat untuk sedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ayat ini memang berkaitan dengan infak, salah satu dari bentuk amal ibadah, amal soleh seorang muslim. Tetapi tentu saja untuk ibadah dan amal soleh yang lain bisa berlaku analog. Siapapun yang punya niatan amal ibadah, amal soleh apapun bentuknya, jangan ditunda. Yang bisa dilakukan sekarang, lakukanlah sekarang, karena kita pun tidak tahu besok apakah masih hidup, besok apakah masih tetap sehat walafiat, besok apakah tetap ada kemungkinan dan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita tentang beberapa kemungkinan yang bisa menimpa siapapun di kemudian hari. Rasul bersabda, badiru bil a'malis shalihati sab'an hal tantadiruna illa fakron mansiyan au ghinan mudhiyan au maradon mufsidan au hariman mufannidan au mautan mujahizan awid dajjal fasarru ghaibin juntador awis sa'atu fassa'atu adha wa amar. Bersegeralah lakukan amal-amal soleh dengan mempertimbangkan 7 hal. Kamu semua tidak menunggu pada waktu-waktu yang akan datang, kecuali kemungkinan-kemungkinan berikut. 1, fakir yang banyak dilupakan. Orang yang kaya tidak akan pernah membayangkan bahwa besok akan menjadi fakir, kekayaannya hilang, bahkan berkurang pun tidak, karena semangatnya dalam bidang harta semua kepingin bertambah dan bertambah terus. Atau kemungkinan yang lain adalah kekayaan yang tetap berkelimpahan, tetapi kekayaan itu membuat seseorang yang bersangkutan mudhiyan, menjadi lacut, menyimpang dari aturan, dan itu potensi yang ada pada siapapun. Tambah besar kekayaan dimiliki seorang, maka kemungkinan untuk melanggar aturan syariat menjadi lebih terfasilitasi. Au maradun mufsidan, kemudian yang ketiga adalah tertimpa penyakit yang merusakkan diri. Ada orang berniat umroh ditunda, ternyata tahun depan ketika dia akan umroh sudah terkena stroke dan tidak akan pernah melakukan umroh lagi. Ada orang menunda kepingin menikahkan anaknya tahun depan saja, atau bahkan bulan depan, karena sekarang baru bulan Muharram, Syuro, pantangan untuk menikahkan. Ternyata besok dia sudah wallahu a'lam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Au hariman mufannidan, atau kalau diberikan umur panjang, ternyata dalam kehidupan yang umur tua itu dia terkena penyakit pikun, banyak lupa, tidak lagi baik ingatannya, berkurang juga kecerdasannya. Au mautan mujahizan, atau bahkan dia didatangi kematian yang ternyata memang sudah siap menanti siapapun. Atau kalau belum semua itu datang, yang datang adalah Dajjal, dan Dajjal itu hal gaib yang sangat buruk. Bahkan mungkin juga yang dialami oleh siapapun adalah kiamat, dan kiamat itu dinyatakan oleh Nabi sebagai adha wa amar, sangat pahit. Siapapun perlu berdoa semoga tidak mengalami kiamat itu, amin ya rabbal alamin. Untuk mengingatkan pentingnya peringatan hikmah kali ini, penting juga kita ingat yang sudah pernah disampaikan di depan oleh beliau,
ijtihaduka fima dhominalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basyirah minka. Kamu punya semangat untuk hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah, urusan rezeki, dibarengi dengan sembrono dalam tugas dan kewajiban kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah untuk beribadah, untuk beramal saleh. Itu bukti bahwa mata batin kita sudah tumpul, bahkan sudah buta hati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Selanjutnya saya tutup dengan pesan dari Qatadah bin Abil Jalad yang dia menyatakan, membaca dalam salah satu kitab yang menyatakan inna saufa jundun min junudi iblis, kata akan, besok, artinya menunda adalah bagian dari tentara iblis. Semoga Allah menjaga kita untuk tetap istiqomah dalam iman Islam kita dan berikan untuk ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.